menjelaskan tentang konten yang kami buat yang berisi tentang norma hukum yaitu korupsi. Dan izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anissa sebagai moderator. Saya Zain sebagai penjelas. Saya Lutfia sebagai penjelas contoh norma hukum dan dampak dari korupsi. Saya Sanjana sebagai penjelas gambar. Saya Azmi sebagai tanya jawab. Norma hukum merupakan aturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak tertentu dan berlaku bagi seluruh warga negara terkecuali atau tanpa memandang status sosial. Contoh dari norma hukum korupsi yaitu menyuap pengadilan untuk meringankan hukuman atau bahkan dapat menghilangkan hukuman dan sanksi, menjual atau membeli barang ilegal menggunakan uang haram atau bukan atau milik orang lain, mencuri uang milik orang lain dengan jumlah yang besar. Gambar ini memiliki arti memakan segalanya seperti pejabat yang serakah dengan uang rakyat. Gambar kedua tangan memiliki arti orang sedang melakukan penyuapan uang. Corruption harms you memiliki arti bahwa korupsi akan merugikan kamu. Apakah yang ingin bertanya? Apa dampak dari Kita ambil satu kelompok satu orang ya. Satu orang. Ada dua. Satu kelompok 2 orang. apa akibat jika terjadinya korupsi? Yang bertanya berdiri ya. Apa akibat jika terjadinya korupsi? Kenalkan nama dan dari kelompok berapa? Karena saya sadar dari kelompok 3. Sadam kelompok 3. Catat pertanyaannya, nama dan kelompok berapanya. Sudah? Naziha dari kelompok berapa? Berdiri ya. Saya Naziha dari kelompok 1 ini. Apa sumber norma hukum? Perkenalkan, saya Gigi, saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari norma hukum? Sudah ada lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Sudah, cuma 3 doang. Nah, Saya Sabil dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada norma hukum dalam kehidupan kita? Saya dapat dari kelompok 2. Contoh perbuatan korupsi itu apa? Contoh perbuatan korupsi. ada lagi? Saya lagi dari kelompok 6 mau bertanya, apa contoh sanksi norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana?
Ulangi, Webina. Apa contoh sanksi tentang hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana? Saya Raisa dari kelompok 1 ingin bertanya. Berdiri, Raisa berdiri dulu. Saya Raisa dari kelompok 1 ingin bertanya, apa kewajiban masyarakat terkait norma hukum? Masyarakat terkait norma hukum. Kita jawab pertanyaan dari Sadam kelompok 3 dulu. Apa akibat dari korupsi? Menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Pajak dari rakyat tidak kembali sepenuhnya pada rakyat. Salam dari Hadiah kelompok 1. Apa tujuan norma hukum? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Peraturan Pemerintah lainnya 11. Bantu yang lain, jangan berpikir terus. Bantu. Searching di internet kalau di buku ada. Kita jawab pertanyaan dari fungsi dari norma hukum untuk menjadi pedoman aluran masyarakat dalam pergaulan sosial. Sudah jelas, Miss? Sudah. Kita jawab pertanyaan yang tadi. Kita jawab pertanyaan dari satu. Kenapa harus ada norma hukum di dunia? Untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan menjadi pedoman perilakunya memaksa dan mengikuti tanpa norma hukum akan sulit bagi masyarakat untuk mencapai stabilitas. Karena norma hukum sebagai antara larangan dan perintah, serta melindungi hak dan kewajiban setiap individu. Jelas, Sabil?
Sekarang pertanyaan dari Bapak. Contoh perbuatan korupsi yaitu menyuap pengadilan untuk meringankan hukuman, menjual atau membeli barang ilegal menggunakan uang milik orang lain, mencuri uang milik orang lain dengan jumlah besar. Jelas Bapak? Apa ada yang pertanyaan susah? Susah? Sekarang menjawab pertanyaan dari Lady. Penganiayaan diancam apa contoh sanksi norma hukum dalam KUHP? 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang misalnya diancam dengan pidana penjara dalam 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jelas ya, Tina? Berapa pertanyaan lagi? Satu lagi. Satu lagi. Yang memberi pertanyaan, jawabannya dicatat ya. Kita jawab pertanyaan dari Raisa. Apa kewajiban masyarakat terkait norma hukum? Kewajiban masyarakat terkait norma hukum adalah mematuhi hukum yang berlaku dan berpartisipasi aktif dalam menegakkan hukum.
seperti membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan melaporkan tindak pidana. Kepatuhan ini penting untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Jelas, Raisa? Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas semuanya? Oke, di sini ada gambar tikus. Tadi sudah dijelaskan maksudnya apa? Yang lain paham? Nah, tikus itu diibaratkan seorang pemakan segalanya atau koruptor. Ya, kalau pelakunya disebut koruptor, kalau perbuatannya disebut korupsi, ya. Jadi tikus itu adalah hewan yang serakah. Makanya para koruptor digambarkan dengan gambar tikus karena diibaratkan yaitu adalah orang yang serakah, mengambil hak orang lain. Auzubillah min dzalik. Tadi ada pertanyaan. Contoh korupsi. Ya, tadi ada contoh apa? Tadi contohnya apa? Korupsinya. Menyuap keadilan menyuap pengadilan untuk meringankan hukuman atau bahkan dapat menghilangkan hukuman dan sanksi. Nah, itu adalah contoh korupsi yang besar, ya. Ada lagi contoh korupsi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Minimal dalam kegiatan sehari-hari itu apa? Coba contohnya. Dari kamu deh seorang pelajar pernah nggak melakukan korupsi? Coba apa yang mau tunjuk tangan? Apa? Misi saya. Nah, ini ada jawaban dari Sadam. Contoh korupsi kecil yang dilakukan oleh seorang pelajar. Contohnya adalah berdiri. Disuruh keluar tapi kembalinya diambil. Nah, betul tidak? Siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang pernah seperti itu? Jujur. Siapa? Tuh ya. Berarti kamu masih melakukan korupsi kecil. Ada lagi? Contoh lain? Itu dari korupsi uang. Dari korupsi uang. Dari korupsi hal-hal lain ada tidak? Ayo, dari korupsi hal-hal lain. Itu masih berhubungan dengan uang. Beli gorengan, makan 5, bayar 1 masih berhubungan dengan uang. Ada lagi korupsi lain? Itu Bu, anak Apa? gorengan 10, tapi nggak punya makan 5. Bayar beli gorengan, makan gorengan 10, makannya 5, masih berhubungan sama korupsi apa? Kecil, uang itu mah ya. Ada lagi korupsi apa? Di belakang kamu lihat ada gambar apa? Yang warna hijau? Yang warna hijau? Yang lingkaran? Berarti korupsi apa itu namanya? Ya, korupsi waktu, ya. Contohnya coba korupsi waktu. Ada yang tahu? Ayo. Hah? Nih, jawaban dari Azam coba. Contoh korupsi waktu. Ayo Azam. Ada yang mau menyampaikan pendapat korupsi waktu? Apa? Main terus gak pernah pulang. Nah, main terus bukan tidak pernah pulang, tapi harusnya pulang jam berapa? Disuruh mama, sayang jam 4 udah harus pulang ya. Ternyata pulangnya jam 5.
Berarti korupsi waktu nggak? Ya. Ada lagi? Hah? Bolos sekolah tuh dari Vidya. Korupsi? Korupsi apa? Korupsi belajar. Harusnya belajar, ini nggak belajar. Ya. Jadi korupsi itu kan pengertiannya adalah menghilangkan hak-hak, ya, baik hak orang lain maupun hak diri sendiri. Oh, korupsi ya. Bangun, disuruh mama bangun jam 5, ternyata bangun jam 6, berarti korupsi. Paham semua ya? Oke, siap. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah ditutup ya? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok